Oke, di metode sebelumnya itu, subtopik sebelumnya itu, kita membahas bagaimana nilai future value maupun present value ketika kita itu cash flow-nya hanya sekali saja. Misalnya kita menabung di tahun ini, lalu kita biarkan sampai tahun kelima. Nah, bagaimana misalnya kalau cash flow-nya nggak cuma sekali, kita nabung di tahun pertama, nabung lagi tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang multiple cash flow, baik itu mencari nilai future value maupun present value-nya. Nah, untuk sekarang yang pertama kita akan membahas tuh contoh yang future value. Ini contoh pertama di example 6.1 ya. Kita merasa kita bisa menabung $4.000 pada akhir tahun, setiap akhir tahun selama 3 tahun. Nah, interest rate-nya adalah 8%. Saat ini kita punya $7.000 di account bank tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa uang yang akan kita dapatkan selama 3 tahun dan berapa uang yang akan kita dapatkan selama 4 tahun. Nah, kita lihat yang pertama. Hari ini di saldo bank kita punya 7.000. Nah, dalam 3 tahun lagi berarti periode investasinya atau periode tabungannya adalah 3 tahun. Berarti future value-nya adalah 7.000 dikali 1 plus 8% pangkat 3, yaitu 8.817. Nah, kemudian di tahun pertama kita menabung 4.000 setiap akhir tahun ya. Ini 4.000 di tahun pertama ke tahun ketiga, berarti ini ada masa periode investasinya adalah 2 tahun di sini. Nah, ini nilainya 4.665. Kemudian di tahun kedua juga seperti itu, berarti 4.000 dikali 1 plus 8% pangkat 1. Karena dari tahun kedua ke tahun ketiga periode menabungnya setahun. Lalu di tahun ketiga value-nya adalah 4.000 karena belum sempat di compounding kan, belum ada bunganya, belum ada interest rate, belum ada interestnya di sini. Nah, berarti total uang yang kita miliki di tahun ketiga adalah yang di sini ditambah di sini, tambah ini dan tambah ini. Karena kita punya 4 cash flow di saat ini, cash flow di tahun pertama, cash flow di tahun kedua, dan cash flow di tahun ketiga. Ada 4 cash flow-nya, kita tambahkan semua, berarti future value-nya adalah 21.803,58. Di akhir tahun ketiga kita akan mendapatkan senilai ini. Nah, kemudian di tahun keempat, berapa yang akan kita dapatkan? Boleh langsung ambil di total value tahun ketiga, lalu kita kalikan 1 plus R, 1 plus 8%, menjadi 23.547,87. Atau kalau kalian mau cari satu persatu, berarti mulai dari sini, karena sekarang 4 tahun, ini pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 2, kalau ini berarti 4.000 dikali 1 plus 8%. Jadi ininya T-nya yang diubah. Hasilnya akan sama aja nih, 23.547,87. Contoh kedua. Misalkan kita berinvestasi $500 di mutual fund hari ini. Kemudian $600 setahun yang akan datang. Nah, kalau funds-nya itu interest rate-nya 9% annually per tahun, berapa yang akan kita dapatkan di tahun kedua? Nah, di sini kita jumlahkan nih semua future value-nya. Nah, kita lihat ya, di sini kita punya cash flow yang ini 500 dan cash flow yang 600. Untuk yang saat ini berarti masa investasi kita adalah 2 tahun. Nih dikali 1 plus 9% pangkat 2. Kalau di sini berarti masa investasi 1 tahun. Berarti 600 dikali 1 plus 9%. Total investasi kita sekarang nilainya adalah 1.248,05. Nah, lalu masih lanjut ya di contoh kedua tadi. Berapa yang akan kita miliki selama 5 tahun jika setelah kita membayarkan di tahun pertama dan tahun kedua tadi, di saat ini dan tahun pertama tadi, kita tidak menambahkan lagi cash flow kita.
ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita jumlahkan seluruh future value-nya. Berarti 500 dikali 1 plus 9% pangkat 5. Karena periode investasi kita 5 tahun. Ditambah cash flow yang kedua yaitu 600 dikali 1 plus 9% pangkat 4. Karena periode investasinya 4 tahun. Totalnya 1616. Cara kedua berarti kita boleh langsung menggunakan nilai total di tahun kedua, lalu kita kalikan dengan 1 plus R pangkat 3. Kenapa 3? Karena dari tahun kelima ke dari tahun kedua ke tahun kelima itu kan periode investasinya 3 tahun. Berarti sama dengan 1616. Jadi ini dan ini sama saja. Mau kalian pakai cara pertama atau cara kedua sama saja. Karena interest rate-nya sama ya 9%. Nah, sekarang contoh ketiga. Anggap kita berencanakan mau menabung $100 di tahun pertama dan $300 yang kita tabungkan di tahun ketiga ya, di tahun ketiga. Nah, kemudian berapa uang yang akan kita dapatkan di tahun kelima jika interest rate-nya adalah 8%. Nah, kita lihat ya, cash flow kita ada dua, $100 dan $300. Kita jumlahkan seluruh future value-nya, berarti yang untuk $100, 100 dikali 1 plus 8%, interest rate-nya di pangkat 4. Pangkat 4 karena masa investasi kita tahun pertama ke tahun ke-5, berarti 4 tahun. Ini masa investasinya 2 tahun. Totalnya adalah 485,97. Nah, kemudian itu adalah contoh-contoh untuk multiple cash flow ketika kita mau menghitung future value-nya. Nah, sekarang kita akan membahas multiple cash flow, tapi yang mau kita hitung adalah present value-nya. Ini ada di example 6.3 di buku ROS ya. Nah, contohnya adalah kita ditawarkan investasi yang akan memberikan atau membayarkan ke kita $200 di tahun pertama, $400 tahun setelahnya, $600 tahun setelahnya, dan $800 pada akhir tahun keempat. Berarti ini semuanya adalah future value ya, future value di tahun pertama, future value tahun kedua, future value tahun ketiga, future value di tahun keempat. Kita bisa menghasilkan atau mendapatkan 12% pada investasi yang serupa. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah maksimal yang mau kita bayarkan untuk investasi ini. Nah, jadi investasi itu menawarkan 4 kali cash flow ya ke kita ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kita cari present value-nya. Tahun pertama, present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, di sini 200 dibagi 1 plus 12% pangkat 1. Karena kan masa investasinya 1 tahun. Tahun kedua kita dapat $400. Nah, kita present value kan, kita cari nilai sekarangnya. 1 plus 12% pangkat 2 karena masa investasinya 2 tahun. Demikian juga seterusnya untuk yang tahun ketiga itu berarti kita menerima 600, ininya pangkat 3. Kemudian tahun keempat kita menerima 800, ininya pangkat 4. Nah, lalu semua jumlah present value ini kita jumlahkan dan hasilnya 1432,93. Jadi, kalau kita mau membayar atau mau berinvestasi saat ini dengan tingkat interest rate 12%, lalu kita akan mendapatkan $200, $400, $600, dan $800 di tahun pertama, 2, 3, dan 4. Jumlah maksimal yang mau kita bayarkan adalah 1432,93. Jadi kita keluarkan uang saat ini 1432, lalu kita dapatkan uang $200, $400, $600, dan $800 di masing-masing tahun, setiap tahun selama 4 tahun. Nah, kalau misalnya asuransi investasinya ditawarkan 1.500, mendingan kita beli nggak? Ya nggak usah beli, karena kan harga wajarnya
biaya harga maksimalnya menurut kita ada 1.400, ternyata harganya 1.500, berarti kemahalan. Kalau di bawah ini ya berarti kita beli karena harganya murah. Nah ini kalau misalnya lebih enak, kalau lebih dimengerti kalau kita pakai timeline ini ya, kita akan terima 200 tahun pertama, 400 tahun kedua, 300 tahun ketiga, 600 tahun ketiga, 800 tahun keempat. Nah, sekarang kan masa pembayaran kita di saat 0 ini kan, kita present value kan nih. Kita cari nilai sekarangnya. Nah, jadi dapatnya 1432,93. Jadi, kalau kita berinvestasi pada instrumen investasi tersebut, kita seolah-olah menabung atau merelakan konsumsi uang kita saat ini sejumlah 1432,93 untuk mendapatkan cash flow di tahun 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang gimana kalau kita menggunakan Excel ya? Bisa di Excel itu ada formula untuk present value maupun future value-nya. Jadi di awal kita tentukan dulu nih cash flow-nya seperti apa. Lalu kemudian tinggal kita copy aja formulanya. Itu lebih gampang kalau kita mencari present value maupun future value menggunakan Excel. Misalnya nih, contohnya nih Kak, ini kan cuma 4 tahun nih, masih bisa enak nih manual. Kalau misalnya 10 tahun, 20 tahun, kan bukan nggak mungkin ya, repot banget kalau kita harus cari satu persatu. Lebih baik kita gunakan Excel, lalu kita copy aja formulanya. Ini contohnya. Nah, ini untuk menghitung present value ya. Nah, misalnya nih kita cash flow di masa yang akan datang adalah 1000, nih 1000, 3000, 5000, 7000, 9000. Berapa nilai sekarangnya? Nilai sekarangnya adalah 869,7. Formulanya adalah minus present value. Jadi minus ini menandakan ini ya, kita kayak cuman untuk ini sih, cuman untuk kayak biar nanti nilai present value itu tidak ikut negatif di sini. Lalu di present value dikali, nah ini formulanya adalah ini rate-nya yaitu 15%. Lalu ini adalah periode investasinya yang di sini 0. Nah, 0 di sini maksudnya kita dianggap 1000 ini cash flow yang 1000 ini kan kita hanya bayarkan sekali, kita hanya mendapatkan sekali 1000 di tahun pertama, lalu 3000 di tahun kedua. Nanti ada contohnya di pas annuity kapan kita menggunakan ini enggak 0 ya. Tapi kalau untuk sekarang kita pakai 0. Lalu di sini kita koma, formulanya adalah berapa future value yang kita dapatkan 1000 ini. Lalu kita drag ke bawah formulanya, total present value-nya adalah 14.902,44. Jadi untuk investasi yang nilainya seperti ini, kita dapat 1000, 3000, 5000, 7000, 9000 dengan rate 15%, kita mau bayar 14.902 di masa saat ini. Nah, ini ya tadi yang saya bilangnya negatif sign itu hanya untuk membuat hasilnya menjadi positif saja. Kalau kita nggak pakai negatif, dia hasilnya negatif di sini. Ya, gitu. Padahal kita kan cuma pengen tahu berapa sih nilai present value-nya. Nah, kalau future value gimana nih? Ini juga dinegatifkan ya biar hasilnya positif di sini. Sama seperti itu rumusnya. Kalau tadi kan PV ya, di sini PV. Kalau di sini formulanya FV, lalu dikali B3, ini si rate-nya, kemudian jumlah periode investasinya, lalu koma 0, lalu koma ininya ya, cash flow-nya di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di tahun pertama karena kita berinvestasi 5 tahun, berarti periode investasinya berapa? 5 kurangin 1, ini 4. Ini juga tahun kedua, berarti periode investasinya 3, dan seterusnya. Nah, sekarang total present value-nya adalah 29.974,13. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ini dulu ya, mana tadi?
ini dia materi lagi. Ini adalah contoh lain nih, contoh lainnya untuk masih present value. Nah, kita sedang mempertimbangkan berinvestasi pada instrumen investasi yang akan memberikan kita 1.000 di tahun pertama, 2.000 di tahun kedua, 3.000 di tahun ketiga. Kalau kita pengen returnnya itu adalah 10%, berapa jumlah uang atau berapa sih harga investasi ini yang mau kita bayarkan menurut kita layak. Kita cari masing-masing present value-nya, karena ini kan future value semua ya. Jadi kan kita bayarkan di saat ini kan yang kita bayarkan. Nah, kita lihat ya di sini. Ini present value-nya itu adalah 1.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 1, 909. Ini pangkat 2 karena periode investasinya 2 tahun. Ini pangkat 3 karena periode investasinya 3 tahun. Berarti present value-nya adalah 4.815,92. Berarti menurut kita harga wajar investasi ini agar interest rate-nya atau return-nya 10% adalah 4.815,92. Nah, sekarang kita lihat nih, kita terapkan bagaimana kalau kita mau mengambil keputusan investasi. Nah, ada broker, dia ngabarin ke kita bahwa ada investasi yang bagus banget nih. Apa yang dia tawarkan? Kalau kita berinvestasi $100 hari ini, kita akan menerima $40 dalam setahun dan $75 dalam 2 tahun. Ini kan seolah-olah ini ya, 40 plus 75 yaitu 115. Kan $15 nih ininya, lebihnya. Berarti ada interestnya. Jadi kayak kita diuntungkan lah gitu. Tapi ternyata kita pengen required return kita adalah 15%. Lalu, apakah kita akan mengambil investasi ini, membeli investasi ini? Jadi kita merasa dengan investasi yang ditawarkan ada risikonya, dan kita pengen untuk mengcover risiko ini, kita pengen return kita adalah 15%. Ya, berarti sekarang kita lihat nih, present value-nya adalah untuk yang ini yang kita terima saat di tahun pertama ini, berarti $40 dikali 1 plus 15% pangkat 1, 34,78. Lalu $75 di tahun kedua, itu nilai saat ini adalah 56,71. Lalu kita tambahkan di sini 91,49. Nah, menurut kita harga wajarnya itu adalah 91,49. Sementara yang ditawarkan oleh si broker harganya adalah $100. Nah, berarti ini kan kemahalan ya menurut kita ya. Karena harganya harusnya 91, tapi dijual $100. Nah, berarti apakah kita akan beli? Tidak ya, karena harganya kemahalan. Nah, penerapannya lagi, yang ini future value maupun present value untuk soal kalau kita mau nabung buat dana pensiun ya. Kita ditawarkan kesempatan untuk berinvestasi lah uang kita untuk dana pensiun kita. Jadi apa yang ditawarkan benefitnya? Kita akan menerima 5 annual payment, masing-masing nilainya $25.000. Nah, kemudian kita akan terima dalam 40 tahun. Nah, berapa yang menurut kita wajar kita investasikan hari ini? Berapa uang yang wajar kita investasikan hari ini agar mendapatkan ini cash flow 25.000 ini kalau interest rate-nya adalah 12%. Nah, jadi kalau di sini ya, kita cek di sini. Lebih enak pakai timeline biar lebih kebayang. Di sini jadi kita nabung saat ini nih, di tahun ini. Kemudian setelah 40 tahun kita akan mendapatkan 5 kali pembayaran, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Berapa yang mau kita bayarkan saat ini?
Nah, berarti saat ini kita present value kan semua cash flow dari tahun 40 ke tahun 44 ini. Ini berarti 25.000 dibagi 1 plus 12% pangkat 40. Kemudian yang kedua 25.000 kali 1 plus 12% pangkat 41 dan seterusnya. Di sini ya. Nah, lalu kita jumlahkan di sini nilainya adalah 1084,71. Jadi menurut kita harga wajar dari tabungan pensiun ini adalah 1084,71. Oke, itu dulu untuk yang multiple cash flow, untuk present value maupun future value. Selanjutnya kita akan membahas tentang annuities.